Saat di pesta itu, ada seorang wanita yang menanyakan tentang budak Ibrani yang dimiliki oleh Juleha, yang membuatnya sedikit cemburu kepadanya. وأين هو الآن؟ استدعيه لكي ننظر إليه. Para wanita di sana juga berpikir bahwa Juleha memiliki hubungan gelap dengan budak Ibraninya itu. Ternyata pesta itu tidak membuat Juleha melupakan Yusuf, tapi malah semakin membuat ia memikirkannya. Dia juga berniat akan berpergian ke tempat yang jauh, agar dia bisa menghapus Yusuf dari pikirannya. Sementara itu Yusuf kembali menyambangi ruang para budak dan pelayan untuk memberikan makanan dan berkhotbah di hadapan mereka. Ketika Juleha berpergian ke tempat yang indah, dia malah merasa jenuh di sana karena dia terus saja memikirkan Yusuf yang jauh darinya. Ternyata dia tak bisa jauh dari Yusuf, dan pada akhirnya dia pun kembali ke istana Budifar. Setelah sampai di istana, Juleha memberikan hadiah berupa mutiara yang ia dapatkan saat dalam berpergian kepada Yusuf. Dia juga menanyakan kepada Yusuf tidak pernah memandangi wajahnya seperti saat ia waktu kecil dulu. Yusuf mengatakan bahwa ia harus selalu menunduk dan malu kepada junjungannya untuk menunjukkan tata krama. Tapi Juleha lebih menyukai kejujuran dan ketulusan Yusuf pada saat kecil ketimbang tata kramanya saat ini. Setelah Yusuf pergi, Kalimama bertanya-tanya siapa junjungan yang Yusuf maksud, apakah Juleha atau tuhannya. Yusuf yang tidak membutuhkan mutiara pemberian Juleha langsung memberikannya kepada Mimi Sapu agar dijual ke pasar dan membeli alas tidur yang layak untuk para pelayan. Yusuf juga memperingatkan Mimi Sapu untuk selalu mengawasi Kalimama untuknya karena Yusuf khawatir akan ada bahaya yang mengancam. Yusuf mengatakan bahwa mereka harus berlindung kepada Allah dari para wanita pemuja hawa nafsu. Mimi Sapu pun akhirnya menyadari bahwa kekhawatiran Yusuf adalah sebuah percintaan. Sudah sewajarnya semua wanita jatuh cinta kepada Yusuf karena ketampanannya. Yusuf mengira bahwa ketampanannya itu ibarat burung bersuara merdu yang suara merdunya itu hanya membawa bencana baginya. Yusuf juga mulai bertanya-tanya dan khawatir karena seolah-olah Allah kini sudah tidak memperdulikannya lagi. Tak ada utusan atau pesan yang diberikan melalui malaikat wahyunya. Akibatnya dia merasa bingung dan apa yang harus dia lakukan saat ini. Yusuf yang kini menjadi pengurus serta penasihat istana kembali mengembalikan pekerjaan penghitung makanan dan pembaca cerita kepada Hoya dan Sufer. Budifar yang sudah terlalu percaya dengan Yusuf sampai tak perlu mengecek laporan yang diberikan kepadanya. Juleha yang datang tiba-tiba pun juga memuji Yusuf yang bisa membuat semua orang penghuni istana merasa nyaman. Juleha yang biasanya tidak pernah memuji orang, kali ini dia memuji Yusuf di depan Budifar. Hal itu membuatnya merasa aneh karena biasanya Juleha lah yang biasa dipuji oleh orang-orang. Setelah Yusuf pergi, Juleha mengatakan kepada Budifar tentang sifat Yusuf yang berubah terhadapnya, sampai ia tak mau memandang wajahnya sama sekali. Hal itu membuat Budifar merasa curiga kepada mereka karena menurutnya ada yang disembunyikan oleh Juleha kepadanya. Malam harinya akhirnya Juleha menyaksikan sendiri bahwa Yusuf sedang berdoa kepada Tuhan selain Amun. Hal itu langsung buat Kalimama kembali menghasut Juleha untuk melaporkan itu kepada Budifar dan Anik Maho agar Yusuf segera ditangkap dan dihukum. Akan tetapi Juleha malah mengancam Kalimama jika dia menyebar berita itu maka dia akan dibunuh olehnya. Juleha tidak peduli dengan kepercayaan Yusuf. Dia hanya peduli bagaimana caranya agar dia bisa mendapatkan hati Yusuf agar menjadi miliknya. Juleha yang sudah dikuasai oleh hawa nafsu menyuruh Kalimama segera menghiasi kamarnya seindah mungkin, dan setelah itu ia menyuruh Yusuf datang ke kamarnya lalu mengunci ketujuh pintu kamarnya itu. Juleha ingin membuktikan kepada Yusuf jika dia adalah budak yang harus mematuhi perintah majikannya. Setelah semua kamar sudah dihiasi, Kalimama segera memanggil Yusuf menuju kamar Juleha. Sebelum Yusuf pergi, dia sempat berdoa kepada Allah agar selalu melindunginya karena tidak seperti biasanya Juleha memanggilnya ke kamar tujuh pintu, di mana tempat itu adalah tempat yang bersifat pribadi baginya. ولكي تبلغ هذه الحجرة
لا بد من اجتياز هذه الأبواب السبعة التي نجتازها. Yusuf pun masuk ke kamar Zulaiha dan Kalimama segera menutup semua pintu lalu menguncinya rapat-rapat. Setelah Kalimama pergi, Zulaiha mulai menggoda Yusuf agar dia mau memuaskan nafsu Zulaiha yang sudah tak terbendung begitu lama kepada Yusuf. Tapi Yusuf langsung menolak perintah Zulaiha karena dia tidak ingin mengkhianati Budifar yang sudah baik kepadanya. Zulaiha yang sudah dikuasai oleh setan tetap memaksa Yusuf dengan beralasan bahwa seorang budak harus menuruti perintah majikannya. Akan tetapi Yusuf lebih mematuhi penciptanya daripada majikan yang hanya menginginkan hawa nafsu setan. Saat Yusuf memandangi wajah Zulaiha, dia terlihat sangat buruk rupa dan mengatakan bahwa Yusuf akan mematuhi perintahnya selama tidak bertentangan dengan perintah Allah. Di tengah-tengah perdebatan itu datanglah malaikat Jibril membawa pesan dari Allah agar Yusuf tidak membalas perbuatan Zulaiha. Sebentar lagi dia akan menuduh Yusuf sebagai orang yang memaksa dengan menggunakan kekerasan, dan saat itu Yusuf dinyatakan bersalah. Jibril menyuruh Yusuf lari dari godaan setan dan segera menuju pintu. Dengan izin Allah, pintu yang harusnya terkunci rapat-rapat membuka dengan sendirinya dan memberikan jalan untuk Yusuf keluar dari kamar Zulaiha. Zulaiha pun terus mengejar Yusuf hingga akhirnya sebelum mereka keluar, Zulaiha sempat merobek baju milik Yusuf yang berusaha menariknya. Dan saat mereka keluar dari kamar itu, tak disangka Budifar sudah berada di depan mereka. Budifar yang sangat marah langsung menyuruh mereka untuk menjelaskan apa yang sebenarnya telah terjadi. Seperti yang sudah dikatakan oleh Jibril, Zulaiha langsung memfitnah Yusuf bahwa dia telah digoda dan dipaksa untuk memuaskan Yusuf. Yusuf yang tidak mempunyai saksi membuat Budifar mempercayai perkataan istrinya dan akan segera menghukumnya. Padahal sebenarnya ada dua pelayan yang mengetahui bahwa Zulaiha lah yang bersalah. Tapi mereka tidak berani untuk bersaksi kepada Budifar karena mereka takut dengan Zulaiha. Ketika Kalimama disuruh untuk memanggil Rodamun agar menangkap Yusuf, tiba-tiba Yusuf mengatakan bahwa dia mempunyai saksi untuknya, yaitu seorang bayi yang bernama Kizim. Dia adalah keponakan Zulaiha yang kebetulan sedang berkunjung ke istana. Dan dengan izin Allah, Kizim berbicara kepada semuanya dan mengatakan bahwa jika baju depan Yusuf yang robek, maka Zulaiha lah tidak bersalah. Tapi jika baju belakang Yusuf yang robek, maka Zulaiha lah yang memaksa Yusuf dan menggodanya. Hal itu membuat semua orang di sana merasa terkejut karena seorang bayi bisa berbicara dan mengatakan hal yang sudah terjadi. Setelah Budifar mengetahui bahwa Zulaiha lah yang bersalah, dia langsung memarahinya karena sudah berusaha menipunya dengan tangisan. Budifar lalu minta maaf kepada Yusuf karena sudah menuduhnya dan menyuruh semua orang di sana agar tidak menyebarkan kejadian itu kepada orang lain. Setelah itu, Zulaiha mengungkapkan kepada Kalimama bahwa seorang bayi bisa berbicara dan mengungkapkan yang sebenarnya. Zulaiha masih merasa aneh karena Kizim mengatakan bahwa dia berbicara atas izin Tuhan yang Maha Esa. Dia juga merasa aneh karena pintu yang terkunci rapat bisa membuka sendiri seolah-olah memberikan jalan kepada Yusuf. Kalimama lalu menghasut Zulaiha bahwa Yusuf menggunakan sebuah sihir. Dia juga menyihir semua penghuni istana agar menyukai dirinya. Tapi Zulaiha langsung menyangkal tuduhan itu karena dari kecil Yusuf hidup di istana dan tak berguru kepada guru sihir manapun. Kejadian itu ternyata langsung menyebar ke seluruh istana, bahkan sampai penjuru Mesir karena dua pelayan yang tadi menceritakan semua kejadiannya. Di sisi lain, pendeta Kimoni mulai mendekati seorang pelayan istana Amunhotep yang bernama Amufis. Dia menghasut jika selama ini Budifar dan Amunhotep memusuhi Dewa Amun dan akan memeranginya. Akan tetapi, Amufis tidak mau percaya perkataan Kimoni karena menurutnya Amunhotep adalah manusia setengah dewa dan mana mungkin sesama dewa akan saling menghancurkan.
Tapi Kimoni tetap menghasut Amovis dengan mengatakan bahwa Budifar dan Amunhotep sering menghina Amun dan para pendeta kuil. Kimoni juga sempat membahas skandal antar Julaiha dan budak Ibraninya yang menurutnya itu adalah kutukan dari Amun untuk Budifar dan keluarganya. Dia juga menyuruh Amovis untuk menemui Anik Maho agar Amovis percaya bahwa yang dikatakannya itu adalah benar. Singkat cerita, saat masyarakat sedang mendengarkan Amun berbicara, terlihat ada seorang yang penasaran dari mana asal suara Amun itu. Ketika dia memandangi sebuah jendela, Amun langsung memarahi orang itu dan menganggap dia kafir karena telah meragukan Amun. Dan ternyata selama ini yang berbicara dan mengaku sebagai Amun adalah Anik Maho yang bersembunyi di balik jendela kuil yang ada di atas. Semua warga Mesir tidak mengetahui hal itu karena mereka sudah sangat fanatik dengan Amun dan takut akan kutukan darinya. Sementara itu, Julaiha mulai cemas karena berita aibnya sudah tersebar ke seluruh Mesir. Kalimama juga menjelaskan bahwa seluruh wanita bangsawan Mesir mulai menjelek-jelekan Julaiha karena sudah tertarik dengan seorang budak. Julaiha pun langsung marah mendengarnya dan akan membuktikan ke semua wanita bangsawan Mesir jika mereka di posisinya, mereka juga akan melakukan hal yang sama kepada Yusuf. Singkat cerita, datanglah Anik Maho ke istana Budifar untuk menanyakan tentang kejadian skandal antara Julaiha dan Yusuf. Ketika dia sampai di istana, hanya Yusuf saja yang tidak memberikan hormat kepadanya. Dan pada akhirnya Anik Maho mengetahui sosok Yusuf yang sesungguhnya. Saat Julaiha dan Budifar menemukan Anik Maho di kuil Amon, Anik Maho langsung memarahi mereka karena Julaiha telah berbuat hal yang tidak terpuji. Julaiha yang dianggap dewi terbesar di kuil Amon melakukan skandal dengan seorang budak yang tak tahu tata krama karena tidak memberikan hormat kepada Anik Maho. Budifar yang mendengarnya hanya cuek dengan semua ocehan dari Anik Maho. Dan Julaiha yang sudah terpojok meminta kesempatan kepada Anik Maho bahwa dia bisa membuktikan kalau dirinya tidak bersalah. Anik Maho pun akan melihat apa yang akan dilakukan Julaiha untuk membersihkan aibnya pada semua orang.